Bayangkan, kamu terdampar di sebuah pulau asing. Tidak ada manusia, tidak ada tanda kehidupan. Lalu dari kejauhan, muncul makhluk berbulu lebat yang bahkan wajah dan punggungnya sulit dibedakan. Makhluk itu tidak menyerang, tidak berteriak. Ia hanya berkata satu kalimat, "Aku adalah Jasasah." Kisah ini bukan legenda, bukan cerita rakyat. Ini adalah kisah yang diceritakan langsung oleh Rasulullah SAW, bersumber dari hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Inilah kisah lengkap Tamim Ad-Dari dan Jasasah, dan bagaimana mereka menjadi saksi langsung keberadaan Dajjal yang masih terkurung. Tamim Ad-Dari adalah seorang laki-laki dari wilayah Syam. Sebelum masuk Islam, ia beragama Nasrani. Ia dikenal sebagai pelaut dan pedagang, seseorang yang terbiasa mengarungi lautan. Suatu hari, Tamim Ad-Dari berlayar bersama sekitar 30 orang menggunakan kapal laut. Namun perjalanan itu tidak berjalan sebagaimana rencana. Angin membawa mereka ke arah yang salah, gelombang mengombang-ambingkan kapal selama sebulan penuh. Tanpa kepastian arah, tanpa tahu di mana daratan. Hingga akhirnya, mereka terdampar di sebuah pulau yang tidak dikenal. Pulau itu tampak sunyi. Tidak ada rumah, tidak ada manusia, tidak ada suara burung. Lalu mereka turun dari kapal dan mulai menjelajahi pulau tersebut. Namun ada satu hal yang mereka rasakan bersama. Tempat ini terasa aneh. Seperti ada sesuatu yang memperhatikan mereka. Dan benar saja, dari balik pepohonan muncul makhluk yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Makhluk itu sangat berbulu lebat. Bulu menutupi hampir seluruh tubuhnya, hingga mereka tidak bisa memastikan mana bagian depan dan mana bagian belakang. Mereka ketakutan. Lalu makhluk itu berbicara. Ia berkata, "Aku adalah Jasasah." Tamim dan rombongannya bertanya, "Apa itu Jasasah?" Kemudian makhluk itu menjawab dengan tenang, "Aku adalah makhluk pengintai." Jasasah tidak menyerang, tidak mengancam. Namun ucapannya justru membuat bulu kuduk merinding. Ia berkata, "Pergilah ke bangunan di pulau ini. Di sana ada seseorang yang sangat ingin bertanya kepada kalian." Dengan rasa takut, Tamim Ad-Dari dan rombongannya berjalan menuju bangunan itu. Bangunan tersebut tampak tua, namun kokoh, seperti sudah ada sejak lama. Ketika mereka masuk, mereka melihat seorang manusia besar. Ia terikat rantai, tangan terbelenggu ke leher, dan kaki terikat kuat ke lantai. Matanya tajam, suaranya tegas. Orang itu mulai bertanya, bukan bertanya tentang siapa mereka, tapi tentang kondisi dunia. Ia bertanya, apakah pohon kurma di Baisan masih berbuah? Apakah danau Tiberias masih memiliki air? Apakah mata air Zugar masih mengalir? Apakah nabi terakhir telah diutus? Tamim Ad-Dari menjawab satu persatu pertanyaan tersebut. Ketika mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW telah diutus, wajah orang itu berubah. Lalu ia berkata, "Aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal." Ia menjelaskan bahwa dirinya masih terkurung dan belum diizinkan keluar. Namun saat waktunya tiba, ia akan keluar dan menjelajahi seluruh bumi. Disinilah peran Jasasah menjadi jelas. Jasasah adalah pengintai Dajjal. Tugasnya adalah mengamati kondisi dunia, mengumpulkan informasi, membawa kabar tentang kesiapan manusia. Nama Jasasah berasal dari bahasa Arab yang berarti memata-matai, menyelidiki, dan mengintai. Selama Dajjal masih terkurung, Jasasah tetap menjalankan tugasnya. Yang membuat kisah ini semakin kuat adalah cara Rasulullah menyampaikannya.
Setelah Tamim Ad-Dari masuk Islam, ia menceritakan kisah ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah lalu menceritakannya kembali di hadapan para sahabat, dan bersabda bahwa kisah Tamim Ad-Dari sesuai dengan apa yang beliau sampaikan sebelumnya tentang Dajjal. Artinya, kisah ini bukan fiksi, melainkan bagian dari peringatan besar bagi umat manusia. Jasasah tidak disebutkan telah mati. Dajjal belum keluar. Artinya, kisah ini belum selesai. Namun satu hal pasti, fitnah Dajjal akan datang. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berlindung dari fitnah Dajjal. Selama Dajjal masih terkurung, Jasasah tetap mengintai, mencatat, mengamati, menunggu waktu yang telah ditetapkan Allah. Pertanyaannya bukan lagi apakah kisah ini nyata, tapi sudah sejauh mana dunia hari ini mendekati waktu keluarnya Dajjal?